cari Miss Uni, cuma solusi doang. Minta Oke. advice aja sebelum saya pulang. Oke, sebenarnya kamu sudah ada pengacara nih. Tapi dia sekarang berbelit. Kasusnya sih udah 2 tahun lalu. Cuma waktu itu mas saya tuh pengen 2 tahun lalu itu langsung diproses. Oke, terus? Tapi terakhir setelah nerima duit dia malah Hilang. bukan hilang, Gimana? melimpahkan semua kesalahan berbalik ke saya. Iki pengacaramu. Ya, satu terus? kampung, satu dari Indramayu. Oke, kasus apa nih? Biasa, garangan. Terus? Nah, sama garangan ini ya saya tuh satu kampung, Miss. Kawan SD, kawan kecil. Satu rumah, bapaknya tiap minggu, tiap hari nganterin anak sekolah. Terus? Tapi dianya di penjara. Nah, Loh, ini kok alhamdulillah sudah mati, ini gimana? ya Terus? awalnya ya, ini awalnya lah. Jadi saya itu ketemulah sama, emang kalau saya pulang itu kan saya nggak pernah di kampung, saya selalu merantau kan. Saya selalu merantau gitu kan. Pas itu setiap pulang saya selalu tanya sama bapaknya, Pak ini di mana, ini di mana, selalu cari gitulah Miss, namanya juga kawan kecil gitu kan. Pas itu ya tahu-tahu pas saya di Hong Kong tuh ketemu lewat Facebook. Iya namanya kawan kecil, kawan satu kampung, jadi kita nyambung. Terus? Nyambung, rupanya dia lagi di pesantren. Terus? Nah setelah 5 tahun kita LDR-an, 2021 dia keluar dari pesantren itu. Berhubung dia berpuasa terus di pesantren, ketemulah garangan Bati. Oke. Jadi saya ditinggalkan gitu demi yang baru. Sakit hati kan Miss, 5 tahun loh. Tapi setelah itu saya tahu itu semua barang-barang bukti saya itu dia limpahkan semua ke saya. Dia kasih tahu itu semua foto-foto saya, rekaman-rekaman kita berdua itu semua ada. Jadi pas saya baca semua ngikutin Miss Uni itu, saya sudah ngalamin itu semua. Terus? Nah setelah itu saya kan kirim itunya Miss Uni ya, rekaman Miss Uni soal yang di pesantren-pesantren itu. Rupanya taktik kalian itu sama, begituin. Kenapa saya dulu tertipu sama kamu, takut sama kamu, karena saya belum pernah dengerin cerita kayak gini. Rupanya taktik kalian cari uang itu sama, begituin lah sama dia. Oke, saya ada bukti. Sebentar. Dok, kamu cari majikan apa tuh interview rambutnya diikat ya? Kalau kayak gini kamu bukan cari majikan, cari suami. Nah ya, Miss Uni ngomong pelas-pelasan ya. Nah, lah interview rambutnya diikat. Oke, terus? Nah, udah gitu kan, sampai mana tadi? Oke. Nah, udah gitu kan, udah itu kan, saya kasih itunya Miss Uni itu, dia marah. Siapa yang marah? Cowokku itu. Oke. Marah, katanya kamu mau nantangin saya silahkan, katanya saya nggak takut. Saya cari info lah siapa pengacara yang, nggak mungkin lah Miss dari Jakarta. Saya juga ada kawan mah di Jakarta, tapi kan saya pikir kalau Jakarta kan jauh bolak-balik perlu biaya kan. Jadi yang satu kampung aja deket gitu kan. Jadi kenal lah ini pun dikasihkan sama kawan juga. Ada kawan di sini. Nah udah gitu, waktu belum dapat duit ini Miss, iya manis janjinya. Gampang katanya, itu bisa Bu, proses Ibu maunya gimana? Nah, apa mau dijebloskan lagi ke penjara apa digimanain? Namanya kita lagi panas ya Miss ya. Ya udah, saya mau dia masuk penjara lagi. Awalnya dari penjara, saya mau dia masuk penjara lagi. Karena bukti udah kuat Pak, saya ada semua. Saya bilang gitu sama dia, ancaman-ancaman apa semua video semua ada. Oke Bu, siap katanya, saya dampingi Ibu. Nah, saya suruhlah anak saya, katanya dia bisa proses itu dari sini. Saya di Hong Kong, yang penting ada perwakilan. Saya suruhlah anak saya, kan udah gede juga, udah dewasa. Jadi anak ini bolak-balik ke kampung ke kota gitu ngurus kan. Setelah itu saya perjanjian, Pak, kalau saya 1 bulan gaji untuk Bapak semua, anak saya telantar. Jadi gimana kalau dalam 2 bulan itu saya pipil. Yang 10 ini ya misalnya. Udah nggak apa-apa Bu, yang penting
setelah pelunasan baru kita proses katanya. Ya udah 2 bulan tuh Miss lunas. Waktu pelunasan, sebelum pelunasan itu Miss, manis banget janjinya si pengacara ini. Tenang Bu, ayo Bu, kita dampingi, kita masukkan Bu kemana dia mau katanya gitu. Nah udah gitu si anak nih pelunasan di depan kawan saya, ada saksi, ada nota, ada semua, ada lah, komplit, bukti-bukti pun dia pegang semua, ada. Setelah pelunasan saya tanya balik, ya Bu, nanti saya bikin itu katanya, apa sih yang namanya untuk apa sih untuk pemanggilan pertama itu namanya itu kita bikin katanya. Nanti anak ibu sama saya ke polsek katanya, ke Polda katanya buat laporan. Iya pikir saya iyalah Miss ya, tenanglah saya, udah anak saya pulang, kan udah malam kan pulang. Terus sudah 1 bulan saya tanyain lagi, Pak prosesnya dari sampai mana? Malah dibalikkan Bu, katanya ini ibu yang kena, karena ibu yang ngajak mandi, ibu yang ngajak apa. Loh kok saya yang kena? Saya nggak tahu, namanya kita lagi ngobrol. Saya mandi dulu lah, aku bilang. Ya udah nggak usah dimatikan katanya handphone, mandilah. Jadi kan saya ada kamar sendiri, handphone di luar, saya di dalam. Saya tuh emang nggak ada pintunya tuh Miss, kamar mandi itu. Jadi saya letakkan handphone di luar, rupanya sambil itu dia tuh ngemerah saya sambil mandi itu, dia rupanya kayak gitu. Nah saya kan nggak tahu waktu itu di kamera, kan namanya kita orang itu pun gaptek juga ya, kalau video itu bisa sambil kamera kan nggak ngerti. Udah gitu dia nggak mau ngerti penjelasan saya. Katanya tetap saya yang disalahkan. Bahkan katanya anak ibu pun bisa kena karena rekening atas nama anak ibu. Maksudnya? M-banking. Maksudnya? Karena waktu di dalam itu saya kasih M-banking anak saya. Anak saya kan punya 3, jadi saya kasih 1 lah buat dia gitu, buat kita kirim duit gitu kan. Ke penjara itu? Oke. Tapi nggak lama, yang kebanyakan malah M-banking orang lain. Katanya kan kalau M-banking kan kalau handphonenya kena operasi gitu kan, pasti ganti lagi, nah lupa lagi passwordnya gitu kan. Jadi setelah dia bilang handphone kena razia katanya, langsung lah anak saya suruh ngeblok bank dia kan, yang dia kan blok karena handphone nggak ada, M-banking nggak ada, hilang semua, langsung blok aja itu rekeningnya, begitu kan. Jadi di blok. Nah terus yang lainnya itu rekening orang lain yang dipakai, tapi gonta-ganti, semua transaksi ada, tapi nggak sampai ratusan juta, cuma 58. Nah yang 12 juta itu masuk utang. Dia ngakuin itu yang 12 juta itu masuk utang. Dia ngakuin. Cuma waktu setelah 2 tahun kesini tuh Miss, karena ya udah Bu, kalau kayak gitu mah katanya nunggu ibu pulang aja, biar kita yang ngurus sama ibu, jangan anak ibu yang ikut katanya. Jadi ibu yang laporin sendiri. Karena apa ya Miss, kita kan udah kesel, kayak dipermainkan gitu, jadi kita los aja gitu loh Miss, los. Nah setelah itu baru saya telepon lagi. Nah bulan kemarin itu baru saya tanyain lagi, karena denger dia udah meninggal, yang cowok saya itu sama istrinya, dia nikah sama cowok itu kan, terus sama cewek itu nikah, terus udah lama sakit gitu, sakit meninggal. Jadi saya tanyain lah uang saya ini kan, karena dia nggak berbuat apa-apa, nggak ada surat apa yang dikeluarin, nggak, cuma ngetik doang, ngetik buat tanda bukti kalau dia pengacara saya, itu doang. Terus? Iya saya tanyain lah duit yang 10 juta itu, bener nggak yang di sini itu, saya tanyain kan Miss, ada salah saya omongan, karena apa yang saya rekam waktu itu, ya itulah yang saya kemukakan. Terakhir dia jawab apa? Itu duit katanya buat konsultasi. Lah, kalau konsultasi aja saya tanya sana sini pengacara, nggak cuma dia yang pengacara yang saya tanya itu gratis.
nggak ada. Bahkan anak saya yang saya suruh sendiri ke situ pun dia bilang nggak ada itu omongan konsultasi itu, nggak ada. Jadi saya tuh kayak kesel gitu loh, Miss. Oke. Kenapa saya bilang nih tentang pengacara itu tidak semudah yang kalian pikirkan. Ngobrol sama mereka itu bayar, Mbak. Bisa dibilang seperti itu. Iya, saya tahu. Cuma asal terang-terangan, Miss. Iya, sekali lagi nih. Ini cara modus-modus pengacara kacangan. itu. Saya bisa bilang modus-modus para pengacara kacangan yang bisa mengelabui orang yang buta hukum. Itu. Nah, yang bodoh bukan siapa-siapa, kita sendiri. Iya. Jadi kalau sampai jenengan nih nanya nih 10 juta bagaimana saya bisa mendapatkan balik? Bisa atau tidak itu tergantung juga dari jenengan. Tapi kalau saya pribadi saya lebih rela melepaskannya. Ini kaki tangannya saya sampai ancam, padahal nggak ada apa-apa kan, Miss. Saya baru ngomong kan sama Miss Yuni hari ini kan, ini yang kenalin nih. Ini satu kampung sama saya. Katanya itu, Bu, untuk cuma maksud saya tuh pengen saya terang-terangan. Jadi di sini saya cuma pengen curhat sama Miss Yuni itu biar kita itu ada pembelajaran, jangan asal-asal biarpun pengacara gitu loh, Miss. Ya sama dengan kasusnya Faruk juga kan, Mbak. Itu kan pengacara juga. Jadi ini tetanggamu loh padahal. Itu makanya kamu sakit hatinya kan bukan pengacaranya, tapi tetanggamu bohongin kamu. Nah, ini artinya adalah siapapun nih kalau masalah uang itu jadi buta. Benar. Jadi kasusnya samain sebenarnya parah nggak sih? Ya parah ya enggak. Karena masalah percintaan memang benar orang selalu mengatakan bahwa kasusnya Faruk itu tidak bisa diungkap. Tapi kasusnya Faruk adalah menghamili beberapa orang. Terus yang ditipu bukan cuma satu, bahkan dari tahun 2013 sampai tahun 2023. Nah ini bedanya. Nah kalau ini tetanggamu ini yang termasuk pacarmu adalah membodohi kamu satu orang. Berarti kan kalian ada cinta kasih sayang. Nggak tahu kalau sekarang kelihatannya kayak gini ya nggak tahu, saya aja nggak tahu banyak korbannya. Enggak, kita nggak tahu. Maksudnya kita ambil jalan pintasnya aja. Kalau kita mikir banyak kita akan terlihat sangat kecewa sekali. Artinya adalah waktu itu kamu sendiri mencintainya dan kamu sendiri rela. Bahkan sampai mandi bareng, kasaran orang ngomong kan kayak gitu. Dan sebenarnya laki-laki ini sudah mendapatkan hukumannya. Kenapa? Dia sakit dan akhirnya meninggal dunia. Bener nggak? Tetanggamu itu sudah meninggal dunia, bener nggak? Jadi itu karma dia. Karena sudah makan uangmu. Kalau di ikhlas ya, Miss ya. Ibaratnya setelah mendengarkan cerita-cerita kawan-kawan yang lain itu, saya masih mending gitu loh. Betul. Saya masih mending, saya masih bersyukurnya tuh nggak terlalu banyak. Berapa sih dicoba? Kalau di 58 terus sama pengacara itu jadinya 68. Cuma saya ini nggak gersnya ini ke pengacaranya, ini taktik dia gitu loh, Miss. Yang jadi pembelajaran buat kita semua itu kan taktik akal-akalan pengacara, modusnya itu kan kayak gitu. Karena yang pengacara beneran itu tidak mudah mengatakan iya. Padahal loh, Miss, demi Allah ya. Ini tuh pengalaman saya sendiri yang waktu saya kerja di Medan. Saya dulu dampingi pengacara yang modus, kenapa pas gini karmanya tuh ke saya sendiri gitu. Ya, namanya orang kan kita, jangan kan kamu, Miss Yuni aja bantu orang ngasih tahu orang jangan percaya ini itu, saya punya admin yang kurang bagus juga. Jadi sebenarnya kita itu ditegur sama Tuhan untuk lebih berhati-hati. Itu aja sih menurut pendapat saya. Jadi ya ini pengalaman bagus bagi saya. Sampean mau share sama saya ini bagus sekali. Artinya adalah jangan terlalu percaya dengan pengacara yang belum tentu pengacara. Bahkan pengacara beneran pun belum tentu pengacara. Dia nggak tahu malu ya? Apa dia nggak malu gitu kalau ketemu saya? Kan satu kampung, Miss. Kan urat nadinya orang sama urat malunya orang kan beda-beda, Mbak. Ini kalau saya nggak di blog nih, Miss, khotbah dia tuh soal agama tuh wah mantep banget, sampai saya pakai akun bisnis, tahu, Miss. Salah Anda ngeblok saya bilang. TKW itu kaya benernya karena dia berapa puluh juta ditipu orang kan, Miss. Kan apa nggak kaya kita kan, biarpun kita buang keringet juga kan.
Dan ini yang terjadi saya lihat sampai dendam banget nih. Bukan dendam, kesel gitu, Mi. Iya, kesel lah. Kesel, Kata kiasan dari dendam. Kesel, marah itu kata kiasan dari dendam. Sampai saya bawa-bawa karma tahu Miss ngomongin sama dia itu. Saya cuma 10 juta loh. Cuma 10 juta, kenapa sampean nggak ikhlas lah? Bukan masalahnya gini, kalau dia terang-terangan, Bu, 10 juta itu cuma buat ini doang. Kan sampean nggak jadi kirim. Bener nggak? Secara logika nih Bu, ini 10 juta buat konsultasi. Kira-kira kamu kirim nggak? Ya enggak. Cuma gini loh, Miss. Saya emang nggak bakal kirim kalau cuma konsultasi doang karena nggak janji dia. Cuma manusia itu yang dipegang apa sih? Omongan kan? Enggak Mbak. Sekarang nggak omongan nggak bisa dipegang Mbak. Jadi kamu bilang. Kalau Miss Yuni banyak yang percaya omongan Miss Yuni, terlalu percaya omongan orang, terakhir nggak bisa dipegang. Bukan, karena saya punya prinsip tidak ada siapapun yang bisa dipegang omongannya kecuali diri kita sendiri. Jadi kamu bilang kamu pegang omongan orang lain, nggak bisa Mbak. Tidak ada bentuknya loh omongan itu. Tidak ada bentuknya loh. Berapa banyak orang yang berjanji di atas Alkitab, berapa banyak orang berjanji di atas Al-Quran, pegangannya nggak ada, dipegang nggak bisa omongannya. Ayo bagaimana memegang kata-kata mereka? Berapa orang yang sudah berjanji dan bersumpah untuk menjaga negara agar tidak korupsi, dan berapa orang yang sudah tidak bisa memegang omongannya sendiri. Beda dengan orang yang takut pada dirinya sendiri suatu saat kena karma, itu beda. Jadi dia tidak perlu memegang janjinya sendiri, tapi dia berkata, saya akan penuhi pada diri saya sendiri. Kita janji sama orang, aku akan menikahimu, dalam hati, Cisin, kamu itu siapa, nikah sama kamu, gila, paham nggak maksud itu? Karena nggak bisa dipegang. Omongan orang, ayo katakan sama saya, bagaimana saya memegang omongan orang? Berapa banyak kasus orang yang punya utang nggak bayar? Sering. Maka dari itu, saya pernah ngalamin juga kayak gitu, sering. Kalau di Hong Kong ini. Kalau sebuah kekayaan itu membawa damai, orang-orang kaya itu bisa tidur lelap loh. Tapi kenapa banyak orang-orang kaya itu malah bunuh diri? Kenapa banyak orang-orang kaya itu malah minum obat tidur? Jika kebahagiaan dan cinta suci itu miliknya wanita cantik atau orang kaya, banyak artis yang cerai. Bener nggak sih? Kalau kerja keras itu miliknya, kerja keras itu akan menjanjikan kekayaan, tukang batulah yang paling kerja keras. Tapi nggak juga. Jadi kita nggak bisa megang janji. Ya kita percaya sama apa yang di atas sana. Kita pegang janji yang di atas sana. Kalau kita baik, kita pasti mendapatkan baik. Karena menanam pasti menuai. Saya lebih percaya hukum alam daripada mulut orang. Saya yakin kalau itu, Mas. Sekarang saya yakin hukum alam tuh ada. Tapi maksudnya gini loh. Gak ada tapi. Kalau sudah percaya dengan hukum alam tidak ada tapi. Kalau kamu masih berbicara tentang tapi, berarti sudah gak ada percaya lagi. Bukan apa ya, hukum alam tuh ada. Tapi lambat. Loh, kan kita nanam Mbak, kan gak mungkin langsung berbuah. Seperti yang saya katakan nih, kita nanam mangga satu. Emangnya kamu mengharapkan berbuah? Ya enggak. Belum tentu. Nah, belum tentu. Bisa jadi mati sebelum berbuah. Nah, kita nanam, kita merawat. Tapi sekali karma itu berbuah, Mbak. Kalau karma baik, tahun depan masih berbuah lagi. Ini mangga berbuah terus. Lah kalau karma jelek, berbuah. Kan ada orang nih, aku ini sudah apik loh. Biyen aku jahat rapopo, saiki aku wis apik kok malah aku jadi sengsara kayak gini. Karena sebenarnya buah dari yang kemarin. Itu yang saya alami sekarang. Maka dari itu kan saya selalu bilang, kalau hari ini kita mendapatkan jelek, bukan karena kita sudah bagus, tapi kenapa mendapatkan jelek? Karena sing biyen tuh lupa, kamu hari ini sudah bagus nih. Yang kemarin lupa. Ya nikmatin dong. Bener nggak sih? Masuk nggak di logika? Maksud kesitunya maksud saya paham. Tapi saya banyak bukan gini. Oh oke. Nggak ada tapinya ya sekarang. Nah, maksud saya gini loh, Miss. Saya kan nanti bulan 10 sedang cari majikan kan sama juga. Nanti saya bulan 10 pulang. Saya tuh mau nemuin dia. Cuma udah saya bilang di WhatsApp bisnis ini kan, dia bilang, saya bilang kan,
nggak usah ngeblok saya, karena karma itu saya bilang gitu kan, apalagi Anda tahu tentang agama. Nah, belum tentu uang 10 juta itu bisa menyembuhkan penyakit Anda. Apa itu ancaman? Dia tergantung dari yang menerima kata-kata itu. Dia bilang saya ngancam. Iya, karena kalau dalam pola pikir orang yang cepat, orang yang dalam tanda koma nggak masuk akal, itu akan berpikir bahwa kamu sedang mencari orang untuk menyakitinya. Ya, tapi kan saya nggak mencari. Kan saya tidak tahu. Kan saya tidak tahu karena dari doamu. Kan kalau karma memang bekerja, kenapa kamu harus ngomong? Ya pasrahkan aja sama karma. Kenapa kamu harus ngetik? Kan kamu percaya sama karma nih. Ngapain kamu ngetik? Yang salah siapa yo? Karma. Tangan saya. Tangan kamu. Makanya kan saya selalu bilang nih, hati-hati ya kata-kata saya, dengarkan kata-kata saya. Kamu itu sedang membulatkan tubuhmu pada gergaji. Lagi biasa. Kamu itu seperti ular yang membulatkan tubuhmu dalam gergaji. Menyakiti diri sendiri. Betul. Semakin kamu mengancam orang, semakin kamu marah sama orang, semakin kamu ngajarin orang tentang karma, sebenarnya kamu sendiri yang tergores. Semakin luka, semakin luka, semakin luka. Dan saat kamu marah, akhirnya kamu buta pikiranmu, kamu muntap. Kamu bukan menyakiti dia, tapi kamu sedang bunuh diri. Apa yang perlu kamu lakukan sekarang? Lepaskan ini semua dari dirimu. Lepaskan. Bulatan kata tubuhmu di gergaji ini lepaskan. Dan ikhlaskan. Gergaji ini akan diam dan akan jadi rusak. Gergaji ini akan karatan. Tapi kamu membulatkan dalam tubuhmu ke gergaji ini akan menjadi darah dan ini semakin tajam. Gergaji ini semakin tajam. Nah, sekarang itu cara bagaimana kamu melepaskannya. Apa? Ikhlas. Aku udah ikhlas, Miss, tapi ya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ikhlas tapi itu nggak bisa. Kenapa? Kalau kamu berpikir tentang tapi, kamu nggak akan selesai, sayang. Saya kasih tahu kamu ya. Ini anakku di sebelah sini. Aku juga pernah muda kok. Aku juga pernah cantik kok. Saya juga pernah dibohongin garangan. Apa yang saya lakukan? Hampir sama dengan kamu. Tapi saya cepat-cepat mundur. Kenapa? Kalau saya terus mengejar ini, yang tersakiti siapa? Saya. Saya mundur kok. Saat saya sadar saya menyakitin diri sendiri, saya mundur, Mbak. Saya pernah di posisimu, saya pernah nangis di posisimu. Jadi, sekarang apa yang perlu kamu lakukan saat kamu pulang? Menganggap semuanya tidak pernah ada. Tapi ditemuin nggak? Nggak perlu, ngapain? Untuk apa? Untuk memelas dan menangis menghina dia? No way. Pengacara yang bilang. Ngerti? Untuk apa? Pertanyaannya untuk apa? Untuk menyakiti dirimu sendiri. Dan ingat, apa yang kamu lakukan akan berbuah. Kowe balik rene majikanmu kayak setan. Kowe mulai diguyu-guyu. Tapi kamu pulang dengan nyantai apa adanya. Kalaupun majikanmu nggak bagus di sini, kamu suatu saat pulang lagi, nggak akan ada orang yang ngetawain kamu. Ngerti nggak? Apa yang kamu lakukan hari ini tidak bisa berbuah sekarang juga. Tapi karma jelek itu cepet. Kowe ngelone wong sih sok dilono wong. Nandur apik ngunduh suwi. Ini saran aja. Jangan sakitin diri sendiri. Kenapa? Karena kamu punya anak perempuan di sana. Jika kamu menyakitin pengacara itu, terus pengacara itu mengancam sana, mengancam sini, jadinya kan dendam berterusan. Dan tetangga loh. Bener nggak sih? Apa dia nggak malu? Malu kan urusan dia, bukan urusanmu. Kalau ketemu itu kan tiap hari ketemu itu. Kenapa harus malu? Uang 10 juta itu sedikit. Banyak orang yang Iya, maksud saya kalau dia baik, proses semua perlakuan. Mbak, kan saya sudah bilang tidak perlu mengharapkan orang lain baik. Kamu sudah tahu dia nggak baik. Kenapa kamu memaksakan diri kalau dia baik? Dia tidak akan pernah jadi baik. Karena dia bukan orang baik.
kelar, selesai. Agama-agama dia itu cuma topeng dong. Saya tidak pernah berani berbicara tentang agama adalah topeng. Tapi berapa banyak orang memakai kedok agama untuk mencari makan? Berarti taktik dia juga kayak gitu ya. Iya, sekali lagi. Ada orang yang diberikan ilmu untuk memberi, ada orang yang diberikan ilmu untuk menyakiti. Tinggal jenengan milih yang mana. Dan kamu pasti tahu pengacara itu seperti apa. Itu urusan dia, bukan urusan sampean. Dan sampean tidak perlu heboh-heboh untuk mengotori tangan sampean, pikiran sampean, mulut sampean, jari sampean untuk menghina dia. Kalau saya pribadi nih, saya merasa terteror jika kamu selalu SMS. Pasalnya sudah beda lagi, bukan dia yang membohongi jenengan, tapi jenengan yang meneror dia. Itu dia bilang gitu. Iya. Iya. Karena itu aku bilang, sampean mau bunuh diri dengan melilitkan tubuhmu dalam gergaji. Kalau iya, nggih monggo silahkan. Tapi sebagai TKW nih, saya tidak ingin kamu terlihat bodoh di sana. Lepaskan. Seolah tidak terjadi apa-apa, maka dia sendiri akan malu. Ngeri nggak? Kalau kamu di depan dia, orang kan tahu. Yang jelek bukan dia, kamu. Yang jelek itu kamu. Bu, dapurane kuwi teko Hongkong, sombong banget, cangkeme mencucu. Bener nggak? Coba lek kamu lemah gemulai, terserah apa adanya. Baik, padahal kuwi dihapusi karo Pak Jowo. Kenapa dia nyantai? Paham nggak maksud saya? Orang itu akan ngeliat. Kalau kamu bra-bra, jangkrik iku gak apik iku ngene-ngene cerita ndek tangga kabeh cangkeme cucuke sak dawan-dawan. Orang kan bilang, bayu ndek Hongkong 10 juta geger sak desa. Bener nggak? Baru 10 juta. Baru 10 juta cangkeme bayu model-model kemana-mana. Tapi kalau kamu diem cuek, orang akan bilang, Bayu Markona kayak dihapusi Pak Ijo kok diem aja yo, melas yo, muga-muga untuk pengganti ini sing apik, untuk duit, untuk majikan sing apik. Kan keluar mulutnya orang kan bagus toh? Kamu pilih, kamu milih sendiri. Mana yang kamu mau? Ini orang yang menghinamu dan ini orang yang mendoakanmu. Pilih sendiri. Coba kamu pulang di desa nggo pedang naga puspa nglwabrak ngene Pak Ijo. Wong desa ngomong kae lho. Markona pulang Indonesia deloken sombonge. Tonggo teparo dilabraki kabeh. Bener enggak? Bener mis ke situ. Nah iya. Ambil positifnya. Ya untung kamu yang dibohongin. Bukan kamu yang bohongin orang. Ya menawa suatu saat anakmu dapat jodoh orang apik, nggak ditipu. Bene lah sing ngunduh karma jelek itu aku, bukan anakku. Lah ya gitu kan enak toh, damai toh. Damai enggak? Oleh kamu mikir balas dendam, suatu saat anakmu juga akan disakiti orang. Hah? Prosesnya itulah. Loh, ya. Untuk ikhlas tuh sama garangan aja butuh proses lama banget ikhlas. Dan kamu nggak akan pernah bisa kaya jika hatimu tidak pernah ikhlas. Kamu tidak akan pernah bisa kaya kalau kamu tidak ikhlas. Karena rezeki itu bukan uang lah. Saya bilang kaya itu bukan uang ya. Rezeki itu akan turun nih. Helikopter ate medok. Wih, tempatnya gak penak, gak imbang. Wih, medok meneh gak imbang. Akhirnya rezeki ini gak ono ning ndukur tok. Melayang di kamu, tapi hatimu bersih, ikhlas kabeh. Iki kan mingkir kabeh to. Rezeki kan ceplok ngene jenengan to. Proses ikhlas iki lho lembaran iki lho, Mbak. Lho lek saiki kamu ruwet kayak ngono ya jangan mengharapkan mukjizat itu nyata. Wong pikiranmu dhewe bulat. Bener nggak? Kita berbicara tentang logika aja, berbicara tentang Tuhan kedukuran awake dhewe gak kuat. Ikhlas itu ngenteni rezeki medhuk. Wis. Kowe lek tetep ngiling-ngiling rezekimu sing wis mung gua diingi, gak nyampe otakmu, Mbak. Ngerti nggak? Lagian kan lagi kalau ngurus-ngurus lagi kan biaya lagi, duit lagi, itu lagi malah
Seperti yang saya katakan, jangan gulatkan tubuhmu pada gergaji. Lepas. Bisa nggak? Berdoalah ke depannya dapat majikan yang baik. Harapan kita kan itu toh. Orang lain mau bilang sampean bodoh, goblok. Bodoh amat. Selalu dibodoh-bodohkan, Miss. Siapa yang bodoh-bodohi kamu? Wah, Hah? kawan. Lu kawan tahu apa tentang hidupmu? Hah? Kawan tahu apa? Kan kawanmu tidak merasakan cinta video callan saat yang sayangnya toh? Hah? Kan nggak? Lah kenapa kamu ingat yang jelek terus tentang laki-laki yang sudah meninggal itu? Kenapa kamu nggak ingat waktu sayang-sayangnya itu? Papa, mama, bunda, iya nggak? Ya jangan yang jelek terus no yang diingat-ingat. Yuk kamu beli kasih sayang kok sekarang marah ya nggak boleh no. Dia sayang nggak sama kamu? Ya nggak paham. Ya, intinya Enggak, intinya oke, kamu bilang nggak sayang, ngapain kamu mandi telanjang ditungguin? Kowe iki sapa? Kebo. ya mungkin karena butuh Ya kan kamu juga butuh. duit. Kamu juga butuh dia kan? Kenapa sekarang yang disalahin kok kayaknya dia terus nih? Bukan, saya nggak nyalahin. Kalau saya bilang kan saya sama Garang sudah ikhlas, ikhlas. Saya cuma ngerasa apa ya, bener saya ini kayak bener lah kata kawan-kawan kan saya bodoh gitu kan, karena nggak. Saya minta maaf nih. Manusia diciptakan punya kekhilafan agar belajar di masa depan. Bukan menghajar diri sendiri, bukan menghantam diri sendiri karena kebodohan. Paham nggak maksudku? Saman masih oke loh mbak. Saman masih oke bisa berdiri. Kebayang Sofi nggak? Tahu. Kebayang bagaimana kehidupan Sofi nggak? Sofi nyantai, semakin hari bukannya kurus, semakin gemuk. Saya Miss ya melihat kayak curhat-curhat sama Miss Yuni soal hutang. Saya selama di Hong Kong saya pernah ngalamin. 1 bulan sampai 10.000 harus saya setor ke bank, tapi duitnya nggak tahu siapa yang makan. Bukan nggak tahu siapa yang makan. Maksudnya yang enak orang saya yang harus. Ya karena kecerobohanmu. Saya pernah ngalamin, tapi alhamdulillahnya saya tuh ya dapat majikannya oke, ada waktu untuk berdoa, untuk. Nah, saya kasih tahu jenengan ya. Saya kasih tahu jenengan satu hal. Orang dikasih mertua bagus, orang tua nggak bagus. Dikasih orang tua mertua bagus, suami tidak bagus. Dikasih mertua orang tua, suami bagus, anak tidak bagus. Dikasih mertua anak, orang tua, suami kerjaan bagus, kesehatan nggak bagus. Orang dikasih semuanya bagus, kesehatan bagus, kere. Paham nggak maksudku? Ini adalah sudah seperti ini, kita harus akuin itu. Oke, kamu anak bagus, keluarga bagus, laki-laki nggak bagus, majikan bagus, ya wajar no. Kalau sampean yang dapat bagus semua, bagaimana dengan orang lain? Kan nggak kebagian kayanya, bener nggak? Bener nggak? Ya berarti sampean harus deleh-celeh ngandek amal jariah. Itu tetap kamu harus naruh di manapun 100, 200, 500 daripada dipakan pengacara, daripada dipakan garangan, kan lebih baik diberikan ke mereka, ya. Iya, Aku cuman itu yang bantu saya sampai sekarang bisa berdiri itu cuma itu, Miss. Cuma mungkin cara donasi saya dulu itu terlalu riba. Maksudnya? Itu kan, riba itu apa? Terlalu riba itu gimana? terlalu ria, bukan riba lah, ria. Salah ngomong. Terlalu ria saya tuh dulu. Jadi penghasilan dari sana sini banyak, jadi ada siapa aja yang kayak untuk pembangunan mana itu. Tapi kalau saya suka satu tempat ini, saya suka di situ. Tapi saya bukan pamer di orang gitu, bukan, tapi pamer di lingkungan situ. Kayak untuk acara tahlil malam Jumat di tiap-tiap musola gitu, saya selalu lakukan. Tapi ya cara saya itu mungkin ria. Iya, sekali lagi seperti yang saya katakan, tepuk dada tanya selera. Hanya kamu yang tahu yang mana yang harus diperbaiki, mana yang tidak. Jangankan kamu, Miss Yuni sendiri juga sama.
Miss Yuni punya kelemahan. Kalian lihat semuanya bahagia. Miss Yuni juga punya penyakit kok. Keluarga bahagia. Dan umur saya belum tentu panjang. Karena itu saya selalu bilang saya berpikiran positif tentang apapun. Karena saya takutnya nih, saya benci sama kamu besok saya mati. Itu yang saya takutkan. Karena itu saya tidak pernah dendam dengan siapapun. Yang kamu punya sekarang adalah dendam. Orang ngerti, Mbak. Umur gak ada di kontrak. Kalau umur ada di kontrak, kita tahu besok mati hari ini, kita baik. Bener gak sih? Karena itu hanyalah rahasia Tuhan. Orang lahir bisa diketahui dari dokter. Orang mati nggak ada tulisannya. Dok, kapan matiku dok? Nggak ada dokter kata, oh jam 13, jam 12, jam 24, jam 50 kamu mati. Nggak ada. Dokter cuma bilang, saya minta maaf mungkin 3 hari lagi sudah tidak bisa. Loh nyatanya masih umurnya 6 tahun lagi. Masih jalan-jalan orangnya shopping-shopping. Bener nggak sih? Orang yang sehat bugar, masih minum kopi pagi, tabrakan mobil meninggal. Bener nggak? Karena nggak ada kontraknya. Bapak saya aja malam telepon subuh meninggal. Makanya kan nggak ada kontraknya. Terus ngapain hati kita ini yang cuma satu ini kita kotori dengan dendam gara-gara 10 juta? Edan kamu itu. Edan nggak? Dosa Mbak. Ngerti? Ada lagi? Hah? Lihat curhat sama Miss Yuni malah sabda Pandita Ratu pilih. Tim Joy. Hah? Udah? Jadi bebasin gitu. Ya terserah, lain jenengan gak mau lepasin juga gak apa-apa, simpan aja. Bukan maksudnya umpama silaturahmi nggak salah kan, tapi nggak mungkin kan. Terserah jenengan, saya sudah bilang. Bodoh amat dan anggap tidak pernah terjadi, selesai. Silaturahmi buat apa? Nanyain, piye Pak uangnya 10 juta? Nggak mungkin dari cara sampean yang ngomongnya nggak mungkin kalau nggak nanyain. Oh kayak lo si Markona mulai ngelabrak Pak Paijo. Walaupun saya nggak ngelabrak loh silaturahmi ya, saya mana tahu. Oh si Markona pulang, padahal Pak Paijo ngapusin loh, dia nggak nyari, nggak ngomong, nggak apa, nggak ngerasani, iya toh? Ya nggak ngerasain orang udah udah makan duitnya. Bukan kamunya loh, nggak ngerasani, nggak apa gitu loh, paham nggak maksudku? Makanya mulai nggak ikhlas es, nggak kira melaku uripmu, paham nggak? Ada yang lain lagi? Enggak, Oke lah, ya wes makasih sudah dimarahin. Oke.